Anda nanya, Anda bertanya-tanya, Anda bingung, apalagi saya. Tetaplah menyerah dan jangan semangat. Hahaha. Kalian tahu nggak sih, Indonesia itu peringkat 2 kasus TBC di dunia loh, setelah India. Setiap tahun ada sekitar 100.000 orang Indonesia meninggal karena TBC. Itu lebih banyak dari korban kecelakaan lalu lintas loh. Bill Gates, lewat yayasannya Bill and Melinda Gates Foundation, sudah lama banget fokus ke masalah kesehatan di seluruh dunia. Di Indonesia, dia nggak cuma kasih sumbangan uang, tapi juga aktif dukung program vaksinasi dan penemuan-penemuan baru di bidang kedokteran. Yang jadi fokus utama sekarang itu vaksin TBC, namanya MJU2AS01E. Vaksin ini tujuannya buat mencegah TBC laten jadi TBC aktif. Kenapa ini penting? Soalnya, lebih dari setengah penduduk Indonesia itu diperkirakan punya TBC laten, yang bisa jadi aktif kapan saja. Vaksin ini sudah pernah diuji coba di Afrika, dan hasilnya nunjukin bisa efektif sampai 50%. Ini kemajuan besar banget dibanding vaksin BCG yang lama. Mulai September 2024 ini, uji klinis tahap 3 dimulai di Indonesia, dengan lebih dari 2.000 sukarelawan. Lokasinya ada di RSUP Persahabatan Universitas Padjadjaran, sama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tapi, kenapa kok Indonesia? Karena kita ini medan perang TBC yang sesungguhnya. Banyak yang bilang Indonesia jadi kelinci percobaan. Tapi bener nggak sih? Menteri Kesehatan kita, Pak Budi Gunadisadikin, sudah jelasin kalau vaksin ini sudah lulus uji keamanan di tahap-tahap sebelumnya. Semua sukarelawan ikut atas dasar setelah dapat penjelasan lengkap. Keterbukaan dan etika penelitian dijaga ketat sama Komite Etik Nasional dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Selain vaksin TBC, Yayasan Gates juga dukung produksi vaksin polio di Bio Farma, program gizi buat ibu dan anak, digitalisasi layanan kesehatan dasar, pendidikan dan deteksi dini penyakit menular. Jadi, Bill Gates di Indonesia itu bukan soal teori konspirasi, tapi soal kesempatan buat nyelamatin jutaan nyawa. Kita harus kritis, tapi juga harus cerdas. Kalian setuju atau enggak? Tulis komentar di bawah ya. Tapi pastikan kalian tahu data dan faktanya, bukan cuma hoax. Like kalau kalian peduli sama kesehatan bangsa. Share biar ilmunya makin nyebar. Dan jangan lupa subscribe buat dapetin info lain yang berdasarkan fakta dan berimbang. Selain itu, Yayasan Gates juga mendukung berbagai program kesehatan lainnya di Indonesia. Misalnya, uji klinis vaksin malaria yang juga sedang berlangsung di beberapa daerah. Program kesehatan di daerah terpencil juga mendapat perhatian khusus, dengan pengiriman klinik keliling dan pelatihan tenaga kesehatan lokal. Program gizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga terus diperkuat, dengan distribusi suplemen dan edukasi gizi. Digitalisasi layanan kesehatan juga menjadi fokus, dengan pengembangan rekam medis digital dan layanan telemedicine. Pendidikan kesehatan dan deteksi dini penyakit menular juga terus digalakkan, dengan berbagai workshop dan pelatihan. Jadi, kontribusi Bill Gates di Indonesia sangat luas dan berdampak besar pada kesehatan masyarakat. Kita harus kritis, tapi juga harus cerdas. Kalian setuju atau enggak? Tulis komentar di bawah ya. Tapi pastikan kalian tahu data dan faktanya, bukan cuma hoax. Like kalau kalian peduli sama kesehatan bangsa. Share biar ilmunya makin nyebar. Dan jangan lupa subscribe buat dapetin info lain yang berdasarkan fakta dan berimbang.